Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkipar Muda, NRP 3120500046 dari kelas 2D3 ITB Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang TKA 5.19 Packet Tracer investigasi STP Loop untuk menuntaskan tugas praktikum konsep jaringan. Nah, langsung saja kita masuk ke packet tracernya ini, dimana kita diberi arahan yang terdapat ada objektif, instruction, dan backgroundnya. Di objektif ini ada dua poin penting, yaitu mendeskripsikan operasi dari spanning tree protocol, lalu menjelaskan bagaimana spanning tree protocol itu mencegah switch yang melakukan perulangan selama diperbolehkannya redundansi di dalam switch tersebut. Nah, lalu kita masuk ke instruction, di mana ada part 1 ini diminta untuk mengeservasi spanning tree instance-nya. Nah, di langkah pertamanya ini kita diminta melakukan verifikasi konektivitas, di mana dengan melakukan ping dari PC1 ke PC2 untuk memverifikasi konektivitas di antara host. Nah, seharusnya ping yang kita lakukan ini akan berhasil. Langsung saja kita coba, di mana ping kita masuk ke command prompt untuk melakukan pingnya. Kita lihat PC2 ini dia alamatnya itu 192.168.1.101. Berarti kita lakukan ping ke 192.168.1.101. Nah, kita lihat di sini berhasil ya, reply-nya diberi balasan ya dari 101 ini dari PC2. Nah, kita lihat di sini paketnya ini 4 yang terkirim frame-nya diterima juga 4 tanpa ada loss ya. Berarti dia sudah sukses konektivitasnya. Berarti antara PC1 dan PC2 sudah terhubung. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu melihat spanning tree status di beberapa switch. Nah, gunakan show spanning tree VLAN 1 command ini ya, kita gunakan untuk mendapatkan informasi tentang spanning tree status dari beberapa switch. Nah, kemudian kita diminta menyelesaikan tabel. Nah, di sini kita lihat ada tabel, kita diminta menyelesaikan kotaknya yang kosong ini ya. Kita diminta untuk mengisi status dan root bridge-nya. Langsung saja kita akses switch 1 dulu ya. Kita enable-kan. Lalu kita klik show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini kita lihat ada 3 interface ya, yaitu gigabit 2, gigabit 1, dan fast ethernet 1. Nah, fast ethernet ini antara switch dengan PC1. Jadi dia port antara switch dan PC1. Kemudian gigabitnya antara switch. Nah, kita lihat di sini gigabit 2-nya ini dia bersifat forward, berarti diperbolehkan mengirim frame. Lalu gigabit 1 juga forward, dan fast ethernetnya juga forward dengan tipe P2P. Nah, kemudian kita lihat di sini ada root ID, lalu ada bridge-nya. Nah, root ID-nya ini dengan bridge ini, apakah kita di sini kita diminta di tabelnya ini apakah dia root bridge-nya. Kita lihat kalau dia root bridge, antara address root ID dengan bridge ID dia akan sama. Di sini kita lihat berbeda ya, C6E7 dan D3DA, berarti dia bukan root bridge. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabelnya. Nah, jadi dia seperti ini nanti hasilnya ya. Di sini G101 itu dia forward dengan root bridge-nya no, lalu G02-nya itu forward dan no. Kemudian kita masuk ke switch 2-nya. Di switch 2 kita akses, kita klik enable. Lalu kita kasih command show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini kita lihat 3 interface juga ya, karena switch 2 masih terhubung ke PC2. Berarti dia menggunakan fast ethernet untuk lakukan koneksi ke PC2. Di sini kita lihat statusnya ketiga-tiganya ini dia forward, berarti memperbolehkan pengiriman frame. Tipenya itu P2P. Nah, kita lihat di root ID dan bridge ID-nya ini. Di sini diberi pemberitahuan this bridge is the root. Berarti ini kita pastikan bridge-nya ini adalah root. Dimana kita lihat addressnya itu dia sama, yaitu C6E7
dan C6E7. Berarti bisa kita pastikan di tabel ini dia G01 dia forward, G02 juga forward. Nah, dengan root bridge-nya ini dia yes, berarti dia adalah root bridge. Kemudian kita masuk ke switch 3. Di switch 3 ini kita lihat kita lakukan comment enable, lalu kita kasih comment show spanning tree VLAN 1. Kita lihat di sini hanya ada 2 interface tanpa ada fast Ethernet, ya hanya ada gigabit karena dia hanya dihubungkan antara switch. Nah, kita lihat di gigabit 2-nya ini dia itu statusnya block, berarti dia tidak diperbolehkan mengirim frame. Nah, tipenya itu P2P sama juga, dan di G1 saja dia forward. Berarti switch 3 ini tidak bisa mengirim frame ke switch 1. Begitu juga sebaliknya, switch 3 tidak bisa menerima frame dari switch 1. Nah, melainkan dia hanya bisa mengirim dan menerima dari switch 2. Nah, berarti bisa kita lihat ke root ID-nya dan bridge ID-nya. Di sini tidak ada pemberitahuan root bridge, berarti dia bukan root bridge. Bisa kita pastikan juga addressnya ini berbeda antara root ID dan bridge ID. Nah, ini. Kemudian kita lihat tabelnya ini sudah terisi ya. Di G01 ini dia forward, G02 dia block, dan root bridge-nya ini no karena dia tidak ada root bridge. Oke, setelah itu kita masuk ke part yang selanjutnya ya. Oh, sebelumnya ini kita ada beberapa pertanyaan di sini ya yang harus kita jawab. Dimana sebelumnya dijelaskan packet tracer itu menggunakan warna cahaya atau warna link yang berbeda dari satu koneksi ke koneksi di antara switch-nya. Nah, maksudnya itu apa? Yaitu ini nih, warna ini. Di sini hijau, di sini hijau, dan sedangkan ini dia hijau dan ini dia ada warna orange. Nah, jadi dia ada perbedaannya. Nah, kita diminta menjawab menurut kamu apakah maksud dari warna tersebut, warna tersebut. Nah, di sini saya jelaskan kalau dia warna hijau nih yang lambangnya segitiga itu memperbolehkan jalur tersebut memperbolehkan pengiriman frames. Nah, jadi frames ini bisa lewat melalui jalur ini. Nah, kalau dia bulat dan orange ini itu dia statusnya block, dan sebelumnya ini forward. Nah, status block ini tidak boleh memforward frame-nya. Jadi frame ini tidak diperbolehkan melalui S3 ini. Nah, lalu jalur apakah yang akan dilalui frame ini, yang akan diambil oleh frame dari PC1 ke PC2? Nah, bisa kita pastikan pasti PC1 ini melalui frame-nya ini dikirim melalui S1, tidak mungkin ke S3 karena dilakukan block ya. Block tersebut terjadi karena spanning tree. Nah, jadi supaya tidak ada perulangannya. Ke S1, lalu kita lihat jalur hijaunya itu ada di S2, berarti dia ke S2 dikirim, kemudian ke PC2. Nah, kenapa frame tidak melalui S3? Karena tadi di sini statusnya block, jadi dia tidak diperbolehkan memforward frames. Nah, lalu kenapa spanning tree ditempatkan sebuah statusnya itu block ya? Karena block itu, kenapa hal tersebut perlu ya? Dikarenakan agar tidak terjadinya perulangan pengiriman frames. Nah, yaitu kalau misalnya ini dia hijau ya, nanti dikirim ke S1, ke S3, S2, ada kemungkinan dia tidak langsung ke PC2, dia balik lagi ke S1, mutar. Jadi ada perulangan terus di sini. Nah, untuk menghindari tersebut, itulah digunakan spanning tree protocol atau STP. Jadi ini di block. Nah, jadi dia tidak memperbolehkan frame tersebut. Lalu masuk ke part 2, kita diminta mengobservasi spanning tree-nya. Dimana pertama itu menghilangkan koneksi antara S1 dan S2 ya. Buka CLI window on switch 3 dan isu kita beri komen lagi kayak tadi ya. Kita buka switch 3 nya, kita lihat di sini, kita klik arrow up ya, kita klik arrow up seperti ini. Nah, maka dia langsung keluar. Di sini kita lihat belum ada perubahannya, masih block statusnya sama forward. Lalu kita masuk ke objektifnya. Di sini select the delete tool from the menu bar and click the cable that connect S1 and S2.
Nah, ini kita tidak perlu capek-capek, kita cukup klik button delete di keyboard kita klik. Nah, nanti simbolnya akan seperti ini. Lalu kita putuskan koneksi, kita klik ya, nih linknya ini antara SP1 dan SP2, maka hilang koneksi. Nah, kemudian kita masuk ke step 2 nya ini, mengobservasi span entry-nya. Nah, cara cepat kembali ke CLI di switch 3 nya. Lalu kita klik lagi komen ini ya, show pilihan running. Nah, ini kita gunakan up arrow key to recall span comment and issue. Nah, berarti kita bisa gunakan sampai orange link light on the cable udah jadi hijau. Berarti kita harus cepat ya. Kita ke switch 3 nya, kita klik ini, kita klik ini. Nah, di sini masih learning ya, masih learning, statusnya sebelumnya block berada di running. Berarti dia mempelajari spanning tree-nya lagi, masih mempelajari. Kita tunggu dia nanti di akhirnya ini dia akan menjadi forward. Dia masih mempelajari. Nah, ini dia sudah forward. Berarti dia ada prosesnya dulu, dia di block. Nah, kita putuskan dia menjadi learning, dia mempelajari dulu bagaimana protokol spanning tree. Nah, setelah dia berhasil mempelajarinya akan bersifat forward. Berarti frame bisa melalui switch 3 sekarang. Nah, ini sudah hijau ya, bisa kita lihat. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ininya. Apakah kamu melihat perubahan antara status G02 port selama proses ini ya? Kita lihat perubahannya itu, dia yang sebelumnya lingkaran orange menjadi segitiga hijau. Nah, kamu sudah mengobservasinya. Nah, ini kita lalu ke bagian C-nya, kita diminta lakukan konektivitas lagi, memverifikasinya. Lakukan ping dari PC1 ke PC2. Nah, seharusnya berhasil ya. Kita lakukan lagi pingnya, command prompt, kita ping lagi, maka berhasil. Nah, justru sebaliknya ya, kita lakukan ping dari PC2 ke PC1 ya. Kita coba, pasti berhasil juga. 192, 168, 100. Nah, maka berhasil. Maka kita sudah selesai menyelesaikan ininya ya, STP-nya ini. Nah, dapat disimpulkan fungsi STP itu untuk menghindari perulangan apabila ada antar switch ini saling dihubungkan ya, saling dihubungkan satu sama lain. Nah, jadi dia bisa terjadinya perulangan. Nah, gunanya STP tadi untuk mencegah itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.